Halo teman-teman semua, bersama saya Hermanto di channel Solusi Berasuransi. Pada hari ini saya akan membahas tentang penentuan premi produk asuransi. Faktor-faktor apa saja yang untuk menentukan premi asuransi dari sebuah produk. Ada banyak produk-produk asuransi seperti produk asuransi kendaraan bermotor, ada produk asuransi properti, kargo, dan lain-lain. Pertanyaannya, bagaimana cara menentukan preminya? Mari kita simak sama-sama penjelasan dari saya. Dalam menentukan premi asuransi, faktor-faktor yang mempengaruhi pertama adalah premi risiko, yang kedua adalah biaya, yang ketiga adalah return on capital employee, yang keempat adalah pendapatan investasi, dan yang kelima adalah pajak. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu dari faktor-faktor penentuan premi. Yang pertama adalah premi risiko. Premi risiko adalah perkiraan biaya pokok klaim dari risiko yang diterima, termasuk toleransi untuk tingkat ketidakpastian yang melekat pada biaya klaim. Dalam menentukan premi risiko, terdapat fitur-fitur utama. Pertama, frekuensi. Kedua, severity. Yang ketiga, klaim besar. Keempat, biaya reasuransi. Kelima, klaim run-off. Keenam, IBNR. Ketujuh, klaim katastrofik. Kedelapan, inflasi klaim. Dan yang kesembilan adalah paparan atau exposure. Penentuan premi yang kedua adalah biaya atau cost. Biaya-biaya apa saja yang dikeluarkan oleh perusahaan. Contohnya seperti biaya tetap atau fixed expense dan biaya berubah atau variable expense. Kemudian penentuan premi yang ketiga adalah return on capital employee atau ROCE, adalah merupakan keuntungan yang didapat dari modal yang diinvestasikan. Kemudian, penentuan premi yang keempat adalah pendapatan investasi. Dalam pendapatan investasi, perusahaan asuransi memperoleh aliran keuntungan dari hasil underwriting dan hasil investasi. Hasil underwriting itu apa? Hasil underwriting adalah hasil bisnis tanpa hasil investasi. Mudahnya seperti itu. Next akan saya jelaskan apa itu hasil underwriting. Kemudian, hasil underwriting juga merupakan kombinasi dari rasio kerugian, rasio komisi, dan rasio biaya atau sering disebut combined operating ratio. Hubungan antara keuntungan dengan hasil underwriting dan hasil investasi yang cenderung mengakibatkan terjadinya siklus pasar asuransi. Penentuan premi yang terakhir atau yang kelima adalah pajak. Underwriter perlu memperhitungkan pajak yang akan dikenakan pada perusahaan, seperti pajak penghasilan. Itulah faktor-faktor penentuan premi. Jadi teman-teman harus ingat bahwa untuk menentukan faktor premi ada 5. Yang pertama adalah risk premium atau risiko murni. Kemudian yang kedua biaya. Yang ketiga adalah return on capital. Yang keempat adalah pendapatan investasi, dan yang kelima pajak. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rumusan pembentukan premi bruto. Premi bruto sama dengan premi murni dibagi 1 dikurangi loading factor. Loading factor itu apa saja? Pertama, loading factor biaya komisi. Yang kedua, loading factor biaya administrasi. Yang ketiga, loading factor atas profit margin yang diharapkan. Yang keempat, loading factor atas biaya-biaya apa saja yang akan dibebankan sehingga terbentuk menjadi sebuah premi bruto. Bagaimana menentukan premi murni? Premi murni itu ditentukan berdasarkan data statistik 5 tahun terakhir.
Data-data tersebut bisa kita peroleh di mana? Pertama, bisa kita peroleh data statistik dari OJK, data statistik dari AAUI, atau data statistik yang kita peroleh dari perusahaan asuransi, khususnya di industri asuransi itu sendiri, atau data statistik 5 tahun terakhir di perusahaan kita pada saat kita akan mengembangkan produk-produk yang sebelumnya sudah pernah ada. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan data statistik 5 tahun terakhir, langkah berikutnya adalah kita harus mengolah data tersebut. Untuk menentukan premi murni adalah data statistik 5 tahun terakhir atas klaim-klaim yang terjadi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dibagi 5 tahun terakhir dari total seluruh pertanggungan atau total seluruh nilai pertanggungan. Maka di situ kita dapat premi murninya. Sebagai contoh, data statistik 5 tahun terakhir untuk asuransi kendaraan bermotor. Contohnya adalah mobil. Berapa total klaim selama 5 tahun dibagi dengan berapa total sum insert selama 5 tahun. Di situ ketemu premi murninya. Namun dalam hal ini untuk perhitungan rate atau tarif atau premi untuk kendaraan bermotor dan properti itu sudah diatur oleh OJK. Sehingga dasar penentuan premi ini dihitung untuk produk lain yang diatur oleh OJK, karena OJK sudah mengatur tarif tersebut bersama tim tarif yang ada di AAUI, menghitung rumusan tersebut, menghitung rumusan berapa besar, berapa premi atau tarif yang wajar yang diberikan kepada masyarakat untuk sebuah pertanggungan. Dalam hal ini saya mencontohkan bahwa untuk perhitungan tarif di luar produk kendaraan bermotor dan properti menggunakan panduan standar. Baiklah teman-teman semua, itulah bahasan saya kali ini terkait dengan bagaimana menentukan premi untuk sebuah produk asuransi. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, berkonsultasi lebih langsung, bisa ke WA saya di 0816 161604, atau teman-teman bisa menghubungi Instagram saya, atau teman-teman juga bisa komen di channel ini. Untuk itu, saya butuh dukungan teman-teman agar channel ini bisa terus berkembang. Saya bisa memberikan edukasi kepada teman-teman memahami apa itu asuransi. Demikian dari saya, salam solusi berasuransi.